Kowe ora wong jilbaban yo ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu yo seneng mergo seger sangel. Nerangno wong fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban lan aku ndelok yo haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ora kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncine ning mripat jelalatan to. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram. Paham nggih? Dadi jilbaban hukum kanggo cah wedok kok kowe melok-melok bakas. Ngono. Lolan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sinten. Oh. Dadi ngeten tak terangno masalah hukum kula gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang cek dawuh pangeran orang dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayu arafna fala yu'dhan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yudzaina maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, rungokno iki. Kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terangno ki dijak apa kowe luwih pinter lah nang. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian itu simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngel nerangno mulane aku mau nerangno. Ribet yo. Ribet hilal ora roh. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yudhen. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan siri itu enggak disakiti. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11 misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak afifah. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala takhdhna ni ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdhna bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi maradun. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku ya. Wah saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki sholihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayune ora usah sopan, fala takduk nabil kau ora sopan. Mereka lo ngalor. Lah mungkin ngalor tok tiba. Engko nek kono ora roh dhewe kudu. Kudu ngono ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing takok wis wong wugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis udur wis ora duwe apa. Sahabat. Tapi ya tetap haram yo.
Mun nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengenai sopan itu ya ora kabeh wong wajib sopan, sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khudu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong agak gerakan sopan santun yo ora pas. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku apa? Kayak senyum iku ibadah. Senyum melon dhewe anggap ibadah. Yo repot. Nggih mboten. Dadi wong ku was angel nerangno kowe iku angel. Wis pokoke paham ya. Nggih. Insyaallah insyaallah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten guys. Pokoke ukurane iku yu'rafna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu rangarah gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Wong tujuane dzalika adna ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbabun nuzulnya jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil ima. Ini kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbabun nuzulnya napa sarai? Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al-khurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra gelem. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Hanya di antara loh, nggih. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya ke jilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat neng muduan. Pak dalam merukan putih monggo kalau didono dijak lewat kali Gajah Wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh monggo niki piye kan yo ngeri. Nggih mboten. Kudu tegas. Wong lanang gagah-gagah meneh takok, delok ning Google lho. Kok takok. Aku bojone Ki Mustofa, niku pijen lah. Sembrono. Hitung itu fase, pokoknya bojone Ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mana ada di bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran ge judes iku niate iku apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek to. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah mbek bojone judes. Waduh, ora roh dur. Dadi jelas ya, dadi intine iku ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora gelem. Terus wong sing diminta ora gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala. Wis ora usah terang jero-jero. Pokoke ngono ya paham ya. Wis nggih pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ora dawuh pengen harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono wae Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sito nak ning daerah mriki ora bajak laut. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Dadi nggih contoh kok. Yang jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafet. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah anak wajah rakyat malah reso dikenali. Isowe bojone roken digandeng bojone. Mustofa kok padha apa? Jilbaban bojone Mustofa digandeng. Oke, barang apa do keliru. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu dibuka ben dikenali.
Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk pulau mbak pulau yora jilbaban itu madzhab nopo Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi, berhubung raros pokoknya dilakoni. Dua raros itu penak nopo. Mulanya ono peneliti sanggeng Mesir udarani anal Indonesian Hanafiyun atau koi lima ada mereka raine dibukaan itu khas madzhab Hanafi. Ini ya ora aku muni ya yo sak muni mo. Kalau kan sering kadang ditamu sanggeng Mesir. Mesir saiki kan yo gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bangkek studi banding kadang rawat teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih kue urung rom. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka ya duwe datan. Biasanya bakal datang Gus Koyum, lek Koyum ini gitu. Kalau kadang ke Gus Sufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, ya, tentu yang kiai sepuh juga banyak. Karena tanya jawab. Maaf saru madzhabi ahli adal bila. Tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mereka pakaiannya do. Dateng kula iku peneliti takok sing duwe omah ora ngandel. Biar. Ya wis biar tamu. Ya sebenarnya sak muni-munimu tulis-tulis dulu. Ya dadi kira ya asbabun nuzul itu seperti itu. Ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yu'rafna fala duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya bismillah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gawa mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah wong fasik. Yo dike dolanan. Lah saiki piye? Ya ojo liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fasik numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok salihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwih aman. Oh mikir Kang, lanang-lanang melarat terus cah wedok numpak ninja wah serawat kelasku iki larang. Apa meneh numpak Ferrari ya larang. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkerut. Wedi. Lanang kiri-kiri roh cah wedok. Pokoke butuhe ku sing gawe pangeran udzalika adna ayu arafna fala yudzan iku kuncine dikenali kemudian tidak dilecehkan. Ukurane opo yo wis relatif. Wis tahqiq yo, yakin yo. Ya sembo sak muni-muni wis sembo ya. Ya kok Mesir paham ra paham tak mandul. Saya minta tolong Ustadz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Ibu-ibu dah mulut menyampaikan untuk aurat nih. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Jangan pakaian sempit, jangan pakaian transparan. Yang boleh nampak wajah tapak tangan, nampak. Yang tangan zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Itu. Jilbab panjang, hijab panjang. Bagaimana Pak Ustadz? Karena semua sudah mudah akses komunikasi. Jadi saudara perempuan saya ini Ustadz suka memasang foto profil, menyebarkan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save disimpan kawan apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa. Dosa jariah mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat,
berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar. Adapun yang tak baik tinggalkan. Ketika saya larang untuk menghapus, menggantinya, dia mengatakan perempuan yang bercadar aja suka selfie, jadi jangan larang akulah. Perempuan cadar tak jadi patokan. Perempuan yang bercadar selfie maka tidak menjadi hukum bahwa mengupload gambar-gambar menampakkan aurat itu menjadi boleh. Menjadikan dalil hukum itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Cara mengambil hukum itu berapa dalam ilmu usul fikih? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i, syar'u man qablana, urf. 10. Jangan pula tambah jadi 11. Satu lagi, perempuan bercadar jadi hukum. Menambah hukum usul fikih. Jadi bantu saya Ustaz melalui ceramah supaya akhwat yang berhijab maupun yang bercadar untuk menghapus dan mengganti foto mereka agar saudara perempuan saya tak melakukan itu lagi dan dia mau berhijab. Karena saya takut Ustaz nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariyah. Jariyah artinya mengalir. Ainun jariyah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda dari sains teknologi yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak saintek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina, zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali itu. Tak seimbang antara sodakoh, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Ibu istri Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Zaman dulu, bahkan awal keislaman, tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat, rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun, hajat tuntas, kembali. Persoalannya, yang hidup bukan cuma laki-laki, ada pula perempuan. Jadi begitu keluar, kadang-kadang seringkali mendapatkan pelecehan, walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu, dari kalangan preman-preman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi, awal-awal ada preman, Pak. Di bukan cuma sekarang saja. Jadi kalau sekarang ada preman lagi, dia ketinggalan, telat. Telat, luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat ya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Preman. Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman, fokus. Banyak digoda sampai dilecehkan dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. Begitu dilaporkan, turunlah kemudian bagian fase yang terakhir yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan kepada Nabi. Katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wabanatika dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya.
Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud jilbab di sini? Apakah yang dimaksud jilbab-jilbab putih lambang kesucian? Ataukah mungkin jilbab-jilbab hitam dengan warna-warna yang lainnya? Mari kita lihat keterangan para ulama supaya nanti ada argumentasi yang kuat di sini. Saya bacakan langsung. Ini kitab bagus. Namanya Tafsir Ayatil Ahkam. Saya menghatamkan ini sampai di 3 fase utama. Ya, sekali di Indonesia dan 2 kali di Tripoli. Dipelajari dalam 3 tingkat berbeda. Dan ini sangat luar biasa kitabnya. Ini khusus ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, untuk mengeluarkan ayat-ayat terkait hukum saja dalam Al-Quran. Ini cukup bagus. Metodenya sangat bagus. Ayatnya dituliskan, mufradatnya dijelaskan, makna bahasanya diuraikan, setelah itu diuraikan pendapat hukumnya, ini pendapat para ulamanya, perbandingannya, di akhir keterangan terkuatnya, setelah itu kesimpulannya. Ini metode yang paling bagus dalam perbandingan fikih Islam untuk hal yang paling simpel. Jadi ini tahap-tahap yang sederhana. Tahap yang lainnya lagi lebih kompleks lagi. Ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 273. Amarallahul mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifdhan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud sini jilbab. Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifdhan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini Ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Jadi kalau akhwat muslimah dimanapun Anda ingin berada, jika Anda ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah coba dekati cinta Allah dengan perintahnya. Nah di sini ada ayat jelas. Anda bisa mendapatkan cinta Allah dan perlindungannya jika Anda mau berjilbab. Jika Anda mau berjilbab, Anda ingin dicintai pasangan saja, segala keinginan pasangan dipenuhi. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, apa bukti dari perlindungannya? Teruskan ayatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzain. Jika perempuan itu telah berjilbab, maka itu tanda ketaatannya di hadapan Allah, dikenali dia sebagai tanda ketaatan. Kalau sudah dikenali, awas, khitabnya langsung ke kita, ke laki-laki beriman. Lihat sini, fala yu'dzain, maka pastikan, hei pria-pria beriman, lindungi mereka. Tak boleh ada tampak pelecehan kepada mereka, lindungi. Makanya ketika perempuan pada saat itu mulai mempraktekkan ayat ini, itu langsung berlaku perlindungan pada mereka dan menyebar kepada setiap pria beriman. Sejak saat itu kalau ada yang melecehkan lagi, langsung orang beriman muncul laki-lakinya. Lindungi mereka. Sampai tiba kejadian, begitu ada ayat itu turun, dipraktekkan oleh perempuan beriman, ada yang melecehkan, dan tibalah kemudian peristiwa yang sangat dahsyat itu. Laki-laki beriman berlomba-lomba menolongnya, sampai terjadilah kemudian satu musibah, yang dengan itu nanti ada tanda orang Yahudi terusir kemudian dari Madinah dengan perilaku mereka yang melanggar kesepakatan pada saat itu. Di teman-teman sekalian, ini satu ayat ini ditujukan pada perempuan sekaligus juga pada laki-laki. Kalau kita menemukan perempuan-perempuan seperti ini dan perilakunya sudah baik, maka kita punya kewajiban melindungi mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya enak Bu, Ibu kalau berjilbab itu. Laki-laki membantu, laki-laki melindungi, ada iseng, pria beriman membelanya. Masya Allah kesulitan, mau kemana? Pasar, di pasar Keranji, beli beras 3 karung. Susah, ada pria beriman, gampang Masya Allah. Baik, masukkan ke situ, angkat, bayar. Baik. Lihat sini, teruskan. Jadi itu poinnya teman-teman sekalian. Itu poinnya. Ya. Jadi Allah turunkan ayat jilbab untuk menandakan cinta dan perlindungan bagi perempuan, tidak untuk yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya merasa bahwa agama saya masih awam ketika saya melihat terutama di televisi atau di internet gitu ada
beberapa tokoh agama yang menafsirkan Al-Quran itu berbeda-beda. Saya sebagai orang yang awam kadang merasa kebingungan. Menafsirkan Al-Quran gimana? Ya? Menafsirkan Al-Quran Ya, gimana? salah satunya atau contohnya kita sebagai wanita itu ada yang mengatakan boleh tidak pakai jilbab, dan ada juga yang mengatakan berjilbab, ada juga yang bercadar. Bahkan menurut saya itu yang mengatakan itu orang yang benar-benar ahli dalam agama, dan saya tidak akan menyebutkan, mungkin yang lain juga paham karena Baik. anaknya tidak pakai jilbab dan pakaiannya menurut saya itu terlalu seksi gitu untuk ukuran wanita. Walaupun saya sebagai wanita ketika melihat beliau merasa seksi, apalagi ada di televisi. Nah, saya sebagai orang yang awam bagaimana menyikapi permasalahan itu? Apakah saya harus sesuai keinginan atau menurut keyakinan saya bahwa hal itu salah atau benar, atau menurut Buya bagaimana gitu? Baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu nggak susah. Yang susah itu adalah di saat kita itu ngikuti hawa nafsu. Misalnya ada seorang tokoh, dia menyebut ulama misalnya mengatakan jilbab tidak wajib dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan ada keluarganya atau bagaimana. Ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Kalau memang orang punya takut kepada Allah, akan menyampaikan amanat tersebut. Biarpun pahit. Biarpun misalnya anaknya atau keluarganya belum bisa pakai kerudung misalnya, dia harus berani mengatakan kerudung adalah wajib. Adapun pembahasan masalah menutup aurat yang namanya rambut kepala, itu adalah aurat. Ini sudah disepakati dari masa ke masa, nggak ada khilaf dalam hal ini. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau Anda belum bisa menutup aurat, cuman perlu istighfar lah ya, tidak perlu menghalalkan. Jadi paling berat adalah menghalalkan itu. Yang wajib menjadi tidak wajib. Nah, kalau sudah modelnya siapapun, kalau modelnya orang semacam itu melanggar kesepakatan ulama-ulama dari masa ke masa. Kalau di kampung-kampung mungkin ada istri kiai yang tidak pakai kerudung, tapi kiainya masih mewajibkan kerudung loh ya. Jauh lebih bagus daripada orang yang sudah merubah hukum. Adapun kebesaran nama, misalnya dia adalah seorang tokoh katanya. Tokoh nggak begitu. Ya nggak perlu diikuti wong Anda punya bisa memilah. Makanya kita bisa sebenarnya mengikuti kiai kampung lebih baik daripada Anda harus mengikuti ustadz yang ada di televisi tapi melanggar syariat. Atau masyhur, atau tokoh kepala suku yang kepala organisasi kayak atau suku tapi melanggar syariat, nggak ada perlunya. Yang repot kadang fanatik dia. Kalau sudah mentang-mentang ahli, nggak ahli lagi. Ahli fikih ngaco, nggak ahli lagi. Ahli tafsir ngaco, nggak ahli lagi. Ahli kok? Ahli ya jangan kepleset begitu dong. Sudah kesepakatan ulama dari masa ke masa. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Harus nggak ada khilaf, nggak ada satu khilaf pun. Khilafnya indah ahli siapa? Menurut orang seperti itu. Dan khilafnya dia tidak dianggap kalau dijajar dengan para ahli ulama-ulama yang lainnya. Cuman kalau mereka ada istri yang tidak pakai kerudung, saya tidak mengatakan ustadz itu salah. Asalkan ustadz itu fatwanya memang mengatakan wajib. Karena mungkin, makanya kalau ada kiai tiba-tiba keluarganya belum nutup aurat, kita khusnudzon mungkin sudah nyuruh. Yang repot kalau sudah kiainya mengatakan nggak wajib, itu loh, ini berantakan besar. Nggak boleh belajar dari orang begitu. Amanat ini biasanya fanatik, mungkin dia orang keren. Belajar kok keren-keren. Nah, belajar ke kiai kampung lagi, baca tafsir Jalalain sana, nggak usah pakai tafsir gede-gede. Kita ada sering dikuasai hawa nafsu. Atau mungkin itu grup Anda dimasukkan grup dia. Apakah di Facebooknya, ada di Twitternya, atau wah ada bersama dia, ambillah, fanatik dengan kesalahan, masuk neraka nanti. Kita perlu amanat. Saya tidak mengenalnya, juga saya tidak perlu nyebut orangnya. Ini amanat Pak saya. Wong sekarang orang-orang sudah berbondong-bondong menutup aurat, hijrah dari yang biasa pakai baju prok pendek, celana pendek, sudah hijrah, rindu untuk menutup aurat. Loh kok ada fatwa begitu? Ini kan merusak namanya.
merusak fatwa-fatwa semacam itu. Saya tidak tahu siapa orangnya dan Anda menyebut alhamdulillah. Saya tidak pengen ada Anda menyebut orang di sini. Majelis kita bukan majelis untuk menggunjing siapapun. Akan tapi kalau ada orang sudah merubah hukum yang selama ini dikatakan para ulama, maka tidak perlu didengar lagi. Kalau seandainya dia salah, dia mengatakan saya salah. Oh iya, mungkin orang salah. Khilaf. Saya waktu 2 tahun yang lalu saya mengeluarkan fatwa gini dan saya menyesal. Hebat. Tapi kalau mendukung fatwa yang salah menurut para ulama, lah kalau dijajar, wah dia ahli hadis misalnya, mana lebih hebat dengan ulama terdahulu yang juga ahli hadis. Dijajar dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Wah dia ahli tafsir. Kita punya juga Imam Jaluddin al-Mahali. Ayo berani lebih dijajar dengan Imam Suyuti. Berani enggak? Yang mengatakan lebih hebat. Karangannya wah berjilid-jilid misalnya. Imam Suyuti berjilid-jilid. Ratusan karangannya, bukan jilidnya. Banyak. Ayo mau dibanding. Kok mau banding-bandingan? Siapa Anda dibandingkan dengan ulama terdahulu? Yang repot adalah ta'assub, fanatik. Salah hebat. Sudah kalau hebat enggak punya salah. Sudah jelas hal sepele saja salah kok. Itu biasanya nanti ada urusan akidah yang lain yang disepelekan karena adalah main-main urusan agama. Jangan dibawa ke siapa-siapa. Saya tidak mau diadu dengan siapa-siapa. Saya mengomentari kalau memang ada orang sudah jelas-jelas pelanggaran syariat dan dia tidak insaf, kalau seorang ustadz kiai melakukan keharaman, namanya manusia ya. Tapi kalau fatwa mendukung sesuatu yang salah, ini repot. Kalau Anda cari kesalahan saya banyak, bukan ada, banyak. Yang tidak dosa hanya Rasulullah saja. Tapi tolong kalau saya punya kalimat yang salah berkenaan dengan agama, keimanan, sampaikan ke saya. Kalau betul yang Anda sampaikan, saya langsung di mimbar juga minta maaf. Menyampaikan, saya tarik itu omongan. Saya punya amanat di hadapan Allah. Kalau saya mati ini direkam terus ini kemana-mana. Kalau saya fatwa yang keluar daripada perkataan para ulama, saya fatwanya itu bukan fatwa saya nukil ulama. Kalau salah, sampaikan ke saya, assalamualaikum Buya, bahasanya Buya pas di majelis ini Buya mengatakan begini-begini ini. Oh betul. Saya besok langsung pengajian saya rubah. Tidak akan kurang, hidung saya tetap, mata saya tetap. Justru di hadapan Allah itulah yang mulia orang insaf. Berat, paling berat yang orang itu adalah menarik dari fatwa yang pernah disebutkan hanya karena dia seorang tokoh. Justru lebih hebat kalau dia berani menarik fatwa. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya fatwa waktu di Irak banyak dibatalkan dan faktanya fatwa yang ada di Mesir. Nyantai, bahkan itu kehebatan seseorang. Nggak usah fanatik-fanatik begitu deh. Nah kalau Anda berguru dengan orang begitu, Anda punya penyakit juga sama pada akhirnya. Hanya bangga-banggaan saja, bukan bagian kekhusyuan dengan Allah. Nggak perlu dibeli bukunya, nggak perlu dipelajari, selesai. Orang merusak agama kok misalnya. Cuma tidak tahu siapa orangnya Allah. Semoga tidak, saya tidak pernah ketemu kalau orang begitu. Semoga tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar, tidak pernah sambung. Saya pengen ketemu yang enak-enak aja deh. Ketemu tadi bapak yang baik, mana bapaknya hilang? Bapak yang baik, saya ketemu gini enak kan? Ketemu ini, tidak ketemu yang aneh-aneh, saya tidak perlu yang tadi. Makasih, wallah alam bisawab.